Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah komunikasi bisnis, akan menyampaikan materi tentang completing business messages. Dengan dosen pengampu, Bapak C. Gunawan, SE.MM. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita akan membahas pengertian apa sih itu pesan bisnis. Pesan bisnis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pelaksanaan bisnis. Karena di dalamnya terkandung informasi-informasi yang berguna bagi kelangsungan bisnisnya. Pesan bisnis di dalamnya terkandung informasi yang berguna. Namun terkadang bentuk pesan bisnis tersebut terjadi beberapa kesalahan atau ketidaksesuaian, sehingga menimbulkan banyak informasi yang tidak maksimal. Oleh karena itu, dengan merevisi pesan-pesan bisnis tersebut adalah cara yang terbaik untuk dilakukan. Ketika ada kesalahan pada pesan bisnis kalian, mungkin kalian bingung dan bertanya-tanya. Gimana caranya merevisi pesan kalian? Lalu, bagaimana cara merevisi untuk meningkatkan keterbatasan? Bagaimana cara pengeditan untuk kejelasan dan lain-lain? Setelah ini, kita akan membahas secara mendalam satu persatu dari materi completing business messages atau pesan bisnis. Yang pertama yaitu, merevisi pesan, mengevaluasi draft pertama. Menulis pesan bisnis tentulah berbeda dan tidak semudah menulis pesan yang bersifat pribadi. Dalam menulis surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran dan tenaga dan waktu yang cukup. Ada 3 langkah dalam merevisi pesan. Yang pertama, memproduksi pesan, lalu mengoreksi pesan, dan mendistribusikannya. Setelah draft pertama selesai, revisi yang cermat meningkatkan efektivitas pesan dan mengirimkan sinyal yang kuat pembaca bahwa menghargai waktu mereka dan peduli dengan pendapat. Cakupan tugas revisi dapat sedikit berbeda, tergantung pada media dan sifat pesan itu sendiri. Cakupan revisi ada 2. Yang pertama, mengevaluasi konten, organisasi dan nada, lalu mengevaluasi, mengedit dan merevisi karya penulis lainnya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi konten, organisasi, dan nada. Seperti, apakah semua poin tercakup dalam urutan yang paling logis dan meyakinkan? Lalu, apakah detail dikelompokkan bersama secara logis, atau masih tersebar di seluruh dokumen? Ide apakah yang paling penting untuk mendapatkan ruang? Dan apakah ada poin yang diulang secara tidak perlu? Dalam mengevaluasi, mengedit dan merevisi karya penulis lainnya juga terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan. Seperti, apa tujuan dari pesan ini? Siapa target penerimanya? Informasi apa yang dibutuhkan? Dan apakah nada tulisan menunjukkan sikap Anda? Setelah mengevaluasi draft pertama, yang harus dilakukan yaitu merevisi untuk meningkatkan keterbacaan. Dalam merevisi untuk meningkatkan keterbacaan, ada 4 teknik ampuh untuk meningkatkan keterbacaan. Yang pertama yaitu, panjang kalimat bervariasi. Menggunakan panjang kalimat yang bervariasi adalah cara yang baik untuk mempertahankan minat pembaca dan mengontrol penekanan yang diberikan pada poin mayor dan minor. Terlalu banyak kalimat pendek berturut-turut dapat membuat tulisan Anda terasa berombak dan terputus. Kalimat sedang dapat kekurangan pukulan kalimat pendek dan kekuatan informatif kalimat yang lebih panjang. Kalimat panjang biasanya lebih sulit untuk membaca sepintas ketika pembaca mencari poin-poin penting dengan tergesa-gesa. Lalu yang kedua, menjaga paragraf singkat. Blok teks yang besar dapat secara visual menakutkan, terutama di layar, jadi buatlah grafik sesingkat mungkin. Lalu yang ketiga, menggunakan daftar dan bullet untuk klarifikasi dan menegaskan. Dalam beberapa kasus, daftar bisa lebih efektif daripada kalimat dan paragraf konvensional. Daftar dapat menunjukkan urutan ide Anda, meningkatkan dampak visualnya. Dan yang terakhir, menambahkan judul dan subjudul. Judul adalah judul singkat yang memberitahu pembaca tentang isi bagian berikutnya. Setelah merevisi untuk meningkatkan keterbacaan, selanjutnya yaitu pengeditan untuk kejelasan dan ringkas. Dalam hal ini dibagi menjadi 2, yaitu mengedit untuk klaritas dan mengedit untuk konsistensi. Dalam mengedit untuk klaritas, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pisahkan kalimat yang terlalu panjang. Lalu tulis ulang kalimat lindung nilai, terapkan paralelisme, pengubah menjuntai yang benar, ganti kata kerja yang disamarkan, memperjelas struktur kalimat, dan memperjelas referensi yang canggung. Lalu, dalam mengedit untuk konsistensi juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti hapus kata dan frasa yang tidak perlu, ganti kata dan frasa yang panjang, hilangkan redundansi, dan susun ulang permulaan, ada. Lalu setelah pengeditan untuk kejelasan dan ringkas, selanjutnya, memproduksi pesan.
Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu merancang untuk keterbacaan dan merancang pesan untuk mobile. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang untuk keterbacaan, yaitu konsistensi, saldo keseimbangan, pengekangan, dan detail. Di dalam detail terbagi lebih sempit lagi, yaitu ruang putih, margin dan justifikasi, tipografi dan jenis gaya. Lalu dalam merancang pesan untuk mobile ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pikiran dalam potongan kecil, manfaatkan ruang putih dengan murah hati, format sederhana dan perimbangan tata letak horizontal dan vertikal. Lalu selanjutnya ialah mengoreksi pesan Anda. Dalam hal ini terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat mengoreksi pesan Anda, yaitu proofreading, lakukan beberapa lintasan, gunakan trik persepsi, fokus pada item prioritas tinggi, dapatkan jarak, tetap fokus dan waspada, tinjau dokumen digital yang kompleks, luangkan waktu untuk pengoreksian. Lalu selanjutnya distribusi pesan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat distribusi pesan. Yang pertama, biaya, diperlukan pertimbangan biaya dalam pembuatan salinan laporan yang dapat terlihat responsif. Selanjutnya, kenyamanan, Anda dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan materi yang dikirim. Lalu, waktu, seberapa cepat pesan perlu sampai ke audiens, jangan membuang banyak biaya untuk pengiriman. Dan yang terakhir, keamanan dan privasi, untuk pesan sensitif, perusahaan akan membatasi orang yang dapat menerima pesan. Selanjutnya masa depan komunikasi, telepati komunikasi. Jika teknologi memiliki aplikasi praktis, potensinya membingungkan untuk dipertimbangkan. Bahkan jika tidak mencapai penggunaan utama, telepati teknologi bisa menjadi keuntungan bagi orang-orang dengan masalah sensorik atau motorik yang mencegah mereka menggunakan mode pengiriman dan penerimaan pesan yang ada. Sekian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.